Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, setelah lelah seharian bekerja di perkebunan, masuk kepada The Brondol, pertanyaan yang sangat bagus sekali, di mana bahwa seorang petani menanyakan bagaimana penggunaan urin sapi. Maka tidak ada salahnya bahwa pada malam hari yang berbahagia ini The Brondol berbagi tips dan informasi berkaitan dengan masalah adalah urin sapi sebagai bagian daripada meminimalkan dari penggunaan pupuk kimia. Walaupun sekali lagi bahwa urin sapi adalah termasuk pupuk organik yang mana kandungannya tidak sewow pupuk kimia pastinya. Namun tidak ada salahnya bagi seorang petani yang memiliki ternak sapi dalam jumlah yang banyak dan memiliki kandang, apalagi kita bisa memanen urin sapi ini, bisa digunakan sebagai alternatif di dalam masa harga pupuk kimia yang semakin meroket ini. Lah, Pak Pendi, apakah urin sapi ini bisa dipakai untuk di perkebunan kelapa sawit? Saya bilang adalah bisa. Karena bahwa di dalam urin sapi, apalagi di masalah urin, adalah bahwa memiliki kadar nitrogen yang cukup lumayan. Di mana bahwa ketika volume satu sapi aja bisa menghasilkan 10 liter per hari saja, apalagi dengan mekanisme kita bisa panen urin sapinya, maka kita bisa mendapatkan jumlah urin sapi yang bisa digunakan untuk tanam kelapa sawit dalam jumlah yang banyak juga. Lah, pada malam hari yang berbahagia ini saya akan menguraikan yang pertama adalah tentang masalah urin sapi, kandungannya apa, dan kalau difermentasi berubah jadi apa sih? Nah, kita akan membahas satu persatu. Bahwa di dalam urin sapi itu mengandung mineral, di mana mineralnya salah satu unsur hara yang ada yang banyak terkandung adalah ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Pas sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan unsur-unsur ini dalam jumlah yang banyak. Nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium, di mana adalah termasuk dalam unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Lah, namun di sisi lain bahwa urin sapi juga mengandung hormon yang sangat bagus, yaitu adalah hormon auksin. Di mana hormon auksin ini ternyata di urin sapi ada hormon auksin A dan hormon auksin B yang akan membantu perkembangan tanaman kelapa sawit menjadi lebih baik. Nah, masalahnya ketika kita menggunakan urin sapi ini, bahwa urin sapi yang ada, yang ketika baru keluar dari kandang sapi yang baru mentahnya, itu memiliki kelemahan di mana CN rasionya cukup tinggi. Ketika diaplikasikan lapangan, sebenarnya alangkah baiknya dilakukan fermentasi dahulu. Lah, sebelum dilakukan fermentasi ataupun urin mentah itu ternyata ini kandungannya menurut Stejo 2010 bahwa yang pertama kandungannya adalah 92% air, kemudian 1% nitrogen, 0,2% fosfor, kaliumnya 0,35. Lah, ini ternyata kalau kita compare dengan urin-urin dari ternak lainnya, baik kambing dan domba. Kenapa ayam itu nggak bisa kita panen urinnya? Karena memang urin kotoran padatan dan cairannya menyatu menjadi satu. Kita susah kalau namanya unggas, maka kotoran unggas itu ataupun bangsa unggas, ayam, bebek, entok banyak dan sebagainya itu adalah tidak bisa dipisahkan. Sehingga memang kotorannya pasti akan mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Lah, kalau misalnya yang bisa dipanen Pak Pendi sapi, domba dan kambing. Ini kandungan urinnya sapi ya, ini di literatur yang lain disebutkan bahwa kandungan nitrogennya 1%. Fosfornya adalah 0,5%. Kaliumnya adalah 1,5%, cukup tinggi tergantung sapinya. Sekali lagi bahwa di dalam kotoran ternak ataupun termasuk padatan ataupun cairan sangat tergantung dari sapinya, makanan sapinya apa. Hingga memang di saat ini di beberapa balai penelitian ternaknya juga sudah diramu, sehingga bahwa rumput yang dimakankan ke sapi saja sudah dikasih unsur hara yang baik.
Sehingga memang apa yang dikeluarkan oleh ternak sangat tergantung dari apa yang mereka makan. Kemudian airnya 92% sama di dalam Sutejo. Ini termasuk di dalam bukunya Tan ya. Ini domba memiliki nitrogen 1,35%, fosfornya 0,52%, K-nya 2,1%. Kambing 1,5% nitrogen, 0,3% fosfornya, kaliumnya 1,8%. Dan airnya, kadar airnya yang paling tertinggi tetap sapi ya. Dan volume satu hari sapi untuk mengeluarkan urinnya cukup besar. Ini menjadi salah satu potensi yang bisa digunakan para petani. Dan petani kelapa sawit yang memiliki ternak sapi, kenapa tidak mencoba untuk bisa memanen urin yang bisa digunakan sebagai POC nantinya atau pupuk organik cair. Nah, ternyata angka yang berada di urin yang masih segar itu memiliki kelemahan karena memang CN rasio atau bahan mentahnya cukup besar, sehingga memang Pak ini bisa nggak sih kalau kita fermentasikan? Harus difermentasi dulu, jauh lebih bagus, karena pada prinsipnya bahwa di dalam urin sapi yang baru keluar dari metabolisme tubuh sapi adalah bahan mentahnya memiliki CN rasio yang cukup tinggi, sehingga ataupun senyawa organik yang masih kompleks sekali. Sehingga dibutuhkan fermentasi. Fermentasi itu apa? Lah, fermentasi itu adalah pemecahan senyawa organik menjadi senyawa yang sederhana melibatkan mikroorganisme. Sekali lagi melibatkan mikroorganisme. Jika mau memfermentasi, jika ingin lebih cepat, maka tambahkan mikroorganisme di dalamnya. Yang secara komersil biasanya kita bisa menggunakan E4 untuk campuran urin untuk difermentasi. Karena fermentasi itu ada dua, ada fermentasi aerob, ada fermentasi anaerob yang membutuhkan aerob yang ada sentuhan oksigen di dalamnya. Anaerob tidak membutuhkan oksigen di dalamnya. Kalau aerob berarti dibuka saja. Anaerob Pak Pendi nggak butuh oksigen di kamar, ya ditutup saja. Bedanya cuma dua. Nah, di dalam mekanisme fermentasi ini, bahwa bagaimana akan di dalam bahan mentahnya masih ada karbohidratnya, masih ada asam amino dan pH-nya. Lah, keinginan kita fermentasi ini adalah sebenarnya bagaimana senyawa organik yang kompleks baru keluar dari metabolisme si sapi bisa terpecah-pecah menjadi senyawa sederhana. Yang mana bahwa senyawa sederhana ini Pak Pendi, apakah nanti unsur haranya lebih besar? Bisa lebih besar. Kenapa? Karena asam amino terpotong, karbohidratnya terpotong, terrombakkan oleh mikroorganisme yang ada. Maka begitu difermentasi, maka unsur hara nitrogen, fosfor, kaliumnya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan bahan mentahnya. Bisa saja. Karena memang senyawa organik yang ada di dalam tubuh si sapi yang dikeluarkan melalui urin ini bisa dipotong-potong menjadi senyawa sederhana. Memang baiknya adalah difermentasi dulu. Kemudian yang kedua, ketika dia sederhana, maka ketika urin sapi diberikan di ladang kelapa sawit, maka kalau tanaman kelapa sawit akan mudah sekali terjadi penyerapan. Karena kalau bangsa organik, kita cerita organik itu ibaratnya senyawanya kompleks. Kalau misalnya sudah difermentasi, maka senyawanya terpotong-potong, yang mana unsur haranya relatif tersedia dalam lebih cepat dibandingkan tidak difermentasi dulu. Jangan kaget begitu diberikan maka di dalam tanaman-tanaman hortikultura ataupun tanaman sayuran, POC ini sangat mudah sekali terlihat efeknya dibandingkan di tanaman kelapa sawit yang sekali lagi tanaman kelapa sawit butuh unsur hara yang besar sekali. Nah, ternyata bahwa fermentasi ini termasuk memiliki faktor-faktor yang mendukung di dalamnya. Ketika fermentasi urin sapi itu memiliki kadar nitrogen yang besar, kemudian ini baunya adalah pesing, kalau bahasa Jawanya itu pesing banget, menyengat sekali, maka di dalam fermentasi nanti akan terjadi perubahan CN rasio, terjadi perubahan karbon yang terpecahkan oleh mikroorganisme yang ada, kemudian akan terjadi kelembaban, dan yang bawah yang pengaruh kelembaban, kemudian pengaruh suhu dan pengaruh pH. Karena ini keempat faktor yang dibutuhkan. Contohnya ini bau itu bisa, menurut Soleh 2012, bau dari fermentasi itu akan berubah setelah 14 hari dengan metode yang benar. Maka kalau ketika urin sapi itu berhasil terfermentasi, terjadi perubahan bau yang relatif lebih tidak menyengat atau bahkan seperti tape dan wangi sekali. Ini
adalah salah satu bentuk dari fermentasi yang berhasil. Tapi kalau fermentasi tidak berhasil, baunya tambah busuk kayak ini. Kemudian faktor-faktornya adalah chain rasionya ini 30 sampai 40, kemudian kelembabannya 4 sampai 40 sampai 60, di mana kelembaban di bawah 50 akan mengurangi aktivitas mikroorganisme. Kemudian suhu 30 sampai 60 dan pH. Nah, di dalam fermentasi ini butuh apa saja sih Pak Wendy? Bahwa fermentasi yang biasa kita pakai adalah mikroorganisme efektif, misalnya E4, dalam botolnya kita buka dan kita aktivasi dulu, ditambah dengan tetes tebu ataupun air tebu ataupun gula Jawa ataupun gula merah. Bisa saja kita gunakan. Karena pada prinsipnya mikroorganisme yang akan merombak dari senyawa organik menjadi senyawa sederhana adalah membutuhkan energi untuk bergerak lebih cepat dan beraktivitas lebih aktif. Ketika kita membeli E4 dalam satu botol, masukkan ke dalam botol kemasan air mineral, tambahi air sedikit, tambahi gula, tambah, kemudian ditutup dan biarkan 1 kali 24 jam, maka dia akan bereaksi begitu dibuka, akan ada gasnya. Salah satu bentuk mengaktifkan mikroorganisme, baru ditambahkan ke dalam urin sapi ini. Satuannya banyak sekali, banyak parameternya. Semakin banyak mikroorganisme semakin bagus. Dimana biasanya misalnya per 1 gentong misalnya 200 liter pakai 1 liter juga bisa. Kemudian parameter yang baku itu sebenarnya tidak ada. Kalau misalnya pakai 1000 liter satu ini juga bisa saja. Namun dicari yang bagus. Banyak kok literatur di YouTube yang mungkin bisa lihat bagaimana fermentasi urin sapi ini. Tapi yang terpenting di sini bahwa mikroorganisme yang ada, ini mikroorganisme untuk mengaktifkan mikroorganisme ini, yang pertama adalah butuh energi atau misalnya adalah glukosa. Yaitu misalnya dari gula, tetes tebu dan sebagainya. Kemudian yang kedua butuh nitrogen. Ingat bahwa di dalam aktivitas mikroorganisme juga butuh nitrogen. Maka di dalam pembuatan fermentasi ini tidak ada salahnya ditambahi urea sedikit. Urea ini sekali lagi bukan untuk meningkatkan kadar nitrogen yang ada di sini secara langsung, tidak. Karena bisa bayangkan kalau 200 liter kita cuma dikasih 1 sendok itu tidak akan meningkatkan nitrogen secara signifikan di dalamnya. Namun di dalam aktivitas mikroorganisme ini juga butuh nitrogen. Tambahin nitrogen sedikit, 1 sendok misalnya untuk 200 liter sah-sah saja untuk mengaktifkan supaya bergerak lebih cepat, di mana perombakan bahan organik ini atau urin aslinya atau senyawa organik ini menjadi senyawa sederhana jauh lebih cepat. Karena apa? Supaya POC yang ada, pupuk organik cair yang nanti akan digunakan dari sumber urin sapi ini adalah sangat cepat dan mudah tersedia bagi tanaman dibandingkan kalau dari bahan mentah ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, karena memang dilala namanya pupuk organik ini salah satu alternatif yang bisa digunakan para petani dan para planter semuanya untuk menghadapi memang pupuk luar biasa naiknya. Kalau istilahnya orang sekarang itu pupuknya nggak naik Pak Pendi, tapi pupuknya ganti harga karena memang kenaikannya luar biasa. Maka bisa disiasati bagi yang punya ternak sapi, kambing dan domba dan yang bisa menghasilkan urin ini, apalagi dalam jumlah yang banyak, maka bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memberikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya dan Anda semuanya, dan jalan rezeki yang halal. Sehat selalu bagi saya, Anda, dan semuanya, dan dilancarkan rezeki yang halal bagi kita. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.